Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk kita masih bisa bersilaturahmi, bermuajahah dalam kajian rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran. Yang insya Allah kita akan sama belajar untuk mengantarkan kebahagiaan ke dalam diri kita masing-masing, mengantarkan kebahagiaan ke setiap rumah, ke setiap anggota di seluruh pelosok negeri ini, yang tentunya kita senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada qudwatuna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita termasuk dalam golongan mereka, golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia, melanjutkan kajian kita di pekan kemarin, yaitu terkait dengan cara tepat lunas hutang, ya. Jadi sekali lagi tema kita adalah cara tepat lunas hutang, bukan cepat ya, tapi tepat. Dan pada malam hari ini, pada bagian yang kedua, kita ngebahas terkait dengan amalan-amalannya. Jadi setelah pekan kemarin, kita ngebahas terkait dengan niat dan juga mindset sebagai dasar ataupun pondasi. Malam hari ini kita sudah mulai masuk pada benerin action. Dan salah satu cara untuk benerin action adalah terkait dengan melaksanakan amalan-amalan, ya. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, dan juga ustadz-ustadzah, izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan berbagai cara, berbagai wasilah, berbagai sarana untuk kita mendapatkan hajat-hajat kita. Untuk kita bisa merayu Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mendatangkan pertolongannya dan mengijabah doa-doa kita serta mewujudkan setiap hajat-hajatnya. Hanya saja yang perlu kemudian kita fahami atau kita jadikan sebagai catatan bahwasanya sebagus apapun amal yang nanti akan kita kerjakan, itu tidak akan memberikan dampak yang berarti kepada diri kita manakala kita tidak meyakininya. Maka disclaimer bagi teman-teman yang nanti akan mengamalkan amalan-amalan ini, teman-teman harus yakin
bahwasanya dengan amalan inilah menjadi salah satu wasilah kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi salah satu wasilah untuk mendatangkan pertolongannya Allah. Menjadi salah satu wasilah datangnya kebahagiaan, datangnya rezeki yang berkah dan juga berlimpah. Untuk itu kawan-kawan, maka sebelum nanti kita mengamalkan amalan-amalan ini, yang pertama harus ditanamkan dalam diri kita adalah kita harus yakin. Yakin. Sehingga ketika dalam mengamalkan sebuah ilmu atau sebuah amalan, itu bukan sekedar coba-coba. Ya, maka kenapa ada orang yang sama-sama mengamalkan, sama-sama melakukan sesuatu, yang satu berhasil, yang satu tidak. Karena letaknya pada sisi keyakinan. Sama-sama pemukul batu, diminta untuk memukul batu. Palunya mulai dipukulkan pada pukulan pertama. Tak, tak. Pukulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang membedakan adalah pada tingkat keyakinannya. Sehingga teman-teman ketika bertanya, lalu batasannya apa? Ketika seseorang itu yakin dengan Allah, maka tidak ada batasan. Seorang pemukul batu, dia dari batu yang utuh, dia mulai pukul batu pertama, pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga, tar, tar, sampai pukulan ke-10, tidak bergeming itu batu. Diayunkan palunya lagi, dia pukul ke-11, tar, tar. Nggak ada dampak apapun. Sampai pukulan ke-100, 110, 120, hingga tak terasa sampai pukulan ke-999. Dan pada pukulan yang ke-1000 dia pukulkan lagi, tak, dan batu itu kemudian terbelah. Bapak Ibu kawan-kawan, ketika kemudian ditanya, sebenarnya untuk memecahkan batu ini, itu pada pukulan yang keberapa? Pukulan yang pertama kah? Pukulan ke-10 kah? Pukulan ke-100 kah? Atau pada pukulan ke-1000? Nah, teman-teman kawan-kawan semuanya, ketika ini ditanyakan kepada tukang batu ini, maka dia akan ngejawab bahwasannya batu ini bisa terbelah itu lantaran pukulan yang pertama hingga pukulan yang ke-1000. Sehingga semuanya saling terkait. Dan itu menunjukkan akan keyakinan. Kenapa? Karena ketika tidak yakin, pada pukulan ke-100, dia sudah lelah, istirahat, udah nggak mau mukul lagi. Pada pukulan ke-567, tidak ada dampak apapun, dia akan berhenti. Pada pukulan ke-789, dia akan berhenti. Saya sudah mukul ini, 789 pukulan. Lelah rasanya. Batu tak terbelah. Ustadz, saya sudah ngamalin ini 40 hari, 80 hari, 120 hari, dan bahkan ada yang sudah setahun, 2 tahun. Tapi tak ada dampaknya. Dan bahkan yang saya rasakan Ustadz, semakin berat kehidupan ini. Sehingga sekali lagi kawan-kawan semuanya, sebelum saya sampaikan terkait dengan amalan-amalan ini, maka teman-teman antum semuanya harus meyakininya. Harus yakin terlebih dahulu bahwasanya lewat wasilah amalan inilah Allah datangkan pertolongan. Bahwasanya hanya Allah lah yang bisa mendatangkan pertolongan, menyelesaikan amanah-amanah kita pada saat ini. Lalu timbul pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana saya bisa yakin? Bagaimana saya bisa menjaga keyakinan saya ini? Oke, yang pertama, kita harus senantiasa belajar, Bapak Ibu. Termasuk malam hari ini,
Bapak Ibu kawan-kawan luangkan waktu untuk belajar. Ini belajar. Bapak Ibu bisa belajar dari mana saja. Dari buku kah, dari bacaan kah, dari YouTube kah, dari datang ke guru kah, datang ke kiai kah, atau lewat sharing-sharing yang teman-teman lakukan. Jadi belajar. Karena sebenarnya dari awal sudah kita sampaikan, dari awal dulu kajian ini, sudah kita sampaikan bahwasannya terkait dengan segala persoalan hidup kita itu semua sudah lengkap ada di Quran. Tinggal kita mau belajar terkait dengan segala persoalan yang kita hadapi. Ya, contoh misalnya kalau kawan-kawan pada malam hari ini masih berada dalam sisi kegelapan yang luar biasa lantaran hutang dan amanah yang enggak segera kelar. Udah ketutup ini jalannya, udah buntu ini jalannya. Seolah-olah benar-benar gelap, udah nggak tahu, udah nggak bisa ngelihat jalan ke depan seperti apa. Benar-benar gelap. Ngerasa teman-teman semakin terpuruk nih. Benar-benar di kondisi paling bawah nih. Udah nggak tahu lagi mau ngapain. Kita bisa belajar Bapak Ibu kawan-kawan. Dari kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Yang dimakan oleh ikan berada di 3 kegelapan sekaligus. Berada di gelapnya perut ikan. Berada di gelapnya dasarnya lautan. Berada di gelapnya malam. 3 gelap sekaligus. Namun ketika beliau meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, merayu, disitulah kemudian Allah datangkan pertolongan. Secara logika, orang dimakan oleh ikan maka dia akan meninggal. Ya, lama-kelamaan akan meninggal. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam ketika sudah berhari-hari dalam tubuh ikan dan keluar masih dalam keadaan hidup. Kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Sehingga Allah hukum, sehingga Allah uji dengan sedemikian rupa. Apa yang telah dilakukan. Dan bagaimana Nabi Yunus SAW bisa keluar dari persoalan itu. Kita bisa belajar Bapak Ibu. Dia belajar. Maka untuk menanamkan keyakinan dalam diri kita adalah kita belajar. Kita belajar. Kemudian yang kedua, cara bagaimana agar kita bisa yakin. Dengan kita bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang yang paham. Bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ulama, kepada guru, kepada kiai. Bertanya kepada orang yang pernah ngalami. Jadi, kita tentu akan lebih yakin. Bertanya kepada orang yang pernah melakukan, orang yang pernah ngalami. Sebagai contoh, ketika teman-teman bertanya tentang Ka'bah, bagaimana bentuk Ka'bah? Teman-teman belajar. Ada internet, ada buku, ya kan? Ada pengajian, ada kiai, dan teman-teman bisa bertanya. Dan teman-teman ketika bertanya akan lebih yakin kepada orang yang pernah datang ke Mekah. Orang yang pernah umrah ataupun haji. Orang yang pernah melihat Ka'bah secara langsung. Teman-teman akan lebih yakin. Beda dengan teman-teman tanya kepada orang yang belum pernah ke sana. Rasa yakin kita tentu akan berbeda. Maka termasuk sama terkait dengan utang. Maka teman-teman juga harus bertanya kepada orang yang pernah punya utang dan sudah lunas. Apa yang dilakukan? Sikapnya bagaimana? Ini teman-teman pelajari. Maka akan muncul keyakinan di sana. Dan yang ketiga, bagaimana agar teman-teman bisa yakin? Maka teman-teman harus mempraktekkan ilmunya dan dimentori oleh orang-orang yang bisa keluar dari riba ataupun utang tersebut. Maka cari mentornya. Cari orang yang pernah utang dan kemudian sekarang sudah terbebas dari utang. Cari, sharing, jadikan dia guru, ya kan? Kita tinggal ngikut aja. Maka muncul keyakinan betul. Kita naik bis, mau jalan-jalan ke Surabaya, maka kita akan lebih yakin kepada supir yang sudah sering kali datang ke Surabaya bolak-balik gitu ya.
Bapak Ibu, tahun 2016, tahun 2017, Pak. Saya agak lupa, 2016 atau 2017 ya. Saya diundang untuk datang ke salah satu kota, ya, yaitu ada di Sumatera. Mana nih, lupa saya nama kotanya ya. Palembang, ya mohon maaf ya, di Palembang. Diundang ke Palembang untuk ngajar 100 ustadz-ustadz guru ngaji di sana. Naiknya pesawat Bapak Ibu. Dan itu pertama kali saya naik pesawat. Bisa dibayangkan. Muncul rasa deg-deg, was-was, takut, ya kan? Mulai dari meninggalkan landasan, take off dan sebagainya, kita udah merasa benar-benar takut gitu kan. Dan kita merasa aman karena kita tahu pilotnya, timnya udah sering ke sana bolak-balik dan aman. Dan kita juga lebih yakin lagi, percaya, karena ternyata di samping-samping tempat duduk saya, orang yang hampir setiap minggu itu memang pulang pergi. Palembang, Jawa, Palembang, Jawa. Begitu. Dia lebih yakin lagi. Oh iya, iya. Aman lah, aman insya Allah. Begitu. Jadi itu teman-teman. Maka agar kita yakin tadi, 3 hal tadi ya. Yang pertama, kita belajar. Yang kedua, kita bisa bertanya. Dan yang ketiga, kita praktek dan dimentori oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi itu tadi disclaimer, maka teman-teman yakin terkait dengan amalan-amalan ini. Karena sekali lagi, seberapapun bagusnya amalan itu, ketika tidak ada keyakinan sedikit pun atau teman-teman hanya pengen coba-coba, maka tidak akan ada dampaknya. Oke, kita masuk pada materinya. Oke, baik. Mukadimahnya saya coba ambil di sini ya. Di Quran surah Al-Baqarah 214 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Teman-teman, ini merupakan sindiran halus dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ya, dengan amalan-amalan yang telah engkau lakukan, dengan ibadah-ibadah yang engkau kerjakan. Sampai datang kepadamu cobaan, malapetaka, ujian, sebagaimana yang telah diterima oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan juga orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ya, jadi sungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat, kawan-kawan, ya. Sehingga ketika saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, yakinlah bahwa ujian ini sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita mampu untuk melewati dan menjalani ujian itu. Kita mampu dan bisa menjalani ujian tersebut. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban itu melebihi dari beban yang seseorang sanggup untuk memikulnya. Semuanya sudah terukur, teman-teman, ya. Maka kita harus tersenyum. Kita harus tersenyum bahwasanya ini adalah bagian dari langkah kita untuk masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lulus dan tidaknya itu tergantung daripada
respon kita. Ada orang sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu merasa berat, yang satu terasa ringan. Bedanya pada respon. Yang satu ketika diberikan ujian mengeluh, dan yang satu ketika diberikan ujian bersyukur dan menjalaninya dengan baik. Untuk itulah teman-teman, saya yakin masing-masing kita punya ujian yang tentu bentuknya berbeda-beda. Dan mungkin 90% di antara kita saat ini sedang berurusan dengan hutang. Oke? Dan insya Allah ini adalah bagian dari langkah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani dengan baik, yakin bahwasanya pertolongan Allah itu amat dekat. Allah akan betul-betul datang ngasih pertolongan. Kapan? Di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Sesuai dengan yang Allah perhitungkan. Ya, oke. Tugas kita kawan-kawan Bapak Ibu adalah melakukan ikhtiar yang terbaik. Soal hasil kita pasrahkan dan kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi. Nah, amalan-amalannya apa? Yang pertama Bapak Ibu, bersyukur. Bisa jadi hutang kita sampai dengan sekarang belum lunas karena kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sudah bersyukur tapi kurang. Bisa jadi kita sudah bersyukur tapi di belakang kita masih ngeluh. Bisa jadi kita bersyukur tetapi di belakang kita masih suka ngegrundel, apa ya bahasa Indonesianya. Masih nggak nyaman di hati. Syukurnya hanya lewat lisan saja, ya. Hatinya belum mau bersyukur, lisannya aja ucap syukur, tapi hatinya kadang masih ingkar, masih kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena merasa bahwasanya segala sesuatu yang kita dapatkan ini itu lantaran ikhtiar yang kita lakukan, lantaran usaha yang kita lakukan. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak dapat nih. Kalau saya nggak jadi manajer, saya nggak bisa ngebangun rumah ini. Kalau saya nggak jadi guru, nggak jadi dosen, nggak bisa nih kita punya ini, nggak bisa nih kebeli ini. Ngerasa bahwa apa yang kita miliki saat ini itu lantaran karena usaha yang kita lakukan. Padahal bukan. Maka nanti ada saatnya, kan? Ada saatnya kita tidak bisa melakukan apapun. Karena itu Allah menunjukkan kepada diri kita bahwa, hey, lu tanpa gua nggak bisa ngapa-apa. Kata Allah begitu. Jadi jangan sombong. Syukuri apa yang kau dapatkan. Dan itu adalah atas pemberian dariku. Oke, coba kita buka ayatnya. Di Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Wa idza antana wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Allah itu berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat penting. Bisa jadi saat ini banyak persoalan yang kita hadapi dan nggak kelar-kelar. Karena bisa jadi ada nikmat. Salah satu nikmat dari Allah yang sedang kita ingkari. Oke, teman-teman. Kita senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi banyak-banyak nikmat dari Allah ini yang tidak kita syukuri, belum kita syukuri, belum kita sadari. Teman-teman, sering kami cek satu persatu. Baik, utangnya belum lunas, tapi rumah tangga lo sudah tentrem, sudah nggak lagi bertengkar. Anak-anak lo sekarang udah nurut. Nggak pernah kita lihat itu. Kita ngelihatnya apa? Utang, fokus ke utang. Padahal Allah sudah kasih kita nikmat yang luar biasa. Anak-anak jadi nurut. Keluarga nggak pernah berantem lagi. Dengan tetangga baik. Ya kan? Coba kita bayangin berapa tahun yang lalu. Kita punya persoalan dikit aja. Dengan suami, dengan istri, dengan pasangan. Bertengkar.
Dikit aja bertengkar, dikit bertengkar. Bahkan ketemu aja. Itu kayak kucing dan anjing. Tapi sekarang Allahu Akbar. Allah kasihkan banyak nikmat pada kita. Sehingga itu disyukuri dulu. Jangan melihat bahwasanya utangku nggak berubah. Jangan. Ini kita syukuri dulu kawan-kawan. Kalau mau lunas utang, ini kita syukuri dulu. Coba kita cek semuanya yang ada di rumah kita. Listrik rumah kita pernah mati nggak? Oh, nggak pernah mati. Ada loh kawan-kawan kita di sana. Saudara-saudara kita di sana yang saat ini malam hari ini gelap gulita. Nggak punya listrik. Buat beli token listrik aja nggak punya. Atau karena nunggak beberapa bulan dicabut listriknya. Dan banyak hal lain. Soal beras, ada nggak beras di rumah kita? Karena ada orang di luar sana yang pada hari ini udah nggak punya beras. Besok mau masak apa itu nggak tahu. Kalau hari ini kita masih punya beras, besok mau masak apa kita masih punya, maka bersyukurlah. Utang itu nanti ngikutin Bapak Ibu kawan. Ngikutin nanti. Ya maka amalan yang pertama syukur. Perbanyak syukur dulu ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ngaji. Bersyukur. Ada banyak teman-teman kita yang chat. Ustadz gimana? Saya langsung nggak bisa. Ustadz saya masih gaptek. Ustadz saya nggak bisa. Ustadz saya nggak punya jaringan. Ustadz kuota saya habis. Nggak bisa ngikuti kajian. Teman-teman bisa ikut. Bersyukurlah. Ya bersyukur kawan-kawan. Jadi jangan terlalu melihat terlalu jauh dulu. Tapi coba lihat apa yang ada di sekitar kita. Oke, teman-teman, insya Allah. Ketika apa yang ada dalam diri kita yang kita syukuri, maka Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan kasih nikmat-nikmat yang lain. Termasuk nikmat tidak punya utang. Baik, teman-teman coba kita akan lakukan ini ya. Lakukan ini setiap pagi. Teman-teman yang sudah melihat video saya mungkin sudah pernah mempraktekannya dan hasilnya luar biasa ya. Ini saya ajarkan lagi. Kita ajarkan kembali teman-teman ya. Jadi lakukan ini setelah Anda melaksanakan ibadah pagi. Jadi ada sholat, zikir, dan sebagainya. Sudah selesai, clear sebelum beraktivitas. Ya, kalau ibu-ibu masak, ya sebelum masak berarti. Ya, anak-anak sekolah berarti sebelum sekolah. Bapak-bapak sebelum kerja berarti sebelum kerja. Jadi ibadah pagi udah clear dulu semua kita lakukan. Clear, baru deh kita lakukan. Ya, cari tempat dan posisi yang nyaman. Jangan yang ramai, jangan yang berisik tempatnya. Pejamkan mata Anda, relax, ya. Tempatnya nyaman, relax, tarik nafas, lepaskan, ulangi lagi Bapak Ibu kawan-kawan, tarik nafas lagi, lepaskan lagi, ulangi lagi, tarik yang dalam, lepaskan, ulangi lagi, tarik yang dalam, lepaskan. Kemudian kita ucapkan, Alhamdulillah ya Allah, semua utang sudah lunas. Ulangi langkah ini sembari Anda membayangkan bagaimana nikmatnya saat Anda benar-benar sudah lunas utangnya. Sudah tidak punya utang lagi. Bayangkan. Nikmatnya luar biasa. Udah nggak pernah ditagih lagi. Punya uang 10.000 itu udah tenangnya minta ampun. Gitu. Ada uang 10.000 nggak punya utang. Wah luar biasa. Udah seneng nih. Ntar buat jajan anak-anak nih. Buat beli lauk nih 10.000. Kita punya uang 100.000 tapi masih punya utang. Nggak tenang juga. Kita punya uang 1 juta tapi masih punya utang. Nggak tenang juga. Maka teman-teman bayangin. Bayangin Alhamdulillah ya Allah. Semua utangku sudah lunas. Ulangi langkah ini. Sembari Anda membayangkan nikmatnya saat Anda benar-benar sudah lunas utang. Lakukan langkah 6 di atas. Ya. Sampai Anda benar-benar merasakan bahagia hidup tanpa hutang. Ya, lakukan. Sampai benar-benar bisa merasakan bahwa hidup
tanpa utang. Bapak Ibu lakukan amalan ini setiap hari selama 40 hari, jangan terputus. Saya ulangi, lakukan amalan ini setiap hari selama 40 hari, jangan terputus. Disclaimer di awal tadi sudah kita sampaikan, sudah kita singgung, amalan itu harus ada keyakinan. Kalau tidak yakin, jangan lakukan. Ya, dan jangan katakan coba-coba deh, enggak. Harus penuh dengan keyakinan. Ya, oke. Ini yang pertama, Bapak Ibu ya. Nah, amalan yang kedua yaitu adalah zikir. Ya, artinya adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Ya, zikrullah. Dengan berzikir. Maka ketika kita berzikir bukan hanya sekedar lisan saja yang ngucap, tapi hati ini juga ikut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita dengan mengagungkan asma-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Dan ini salah satu zikir yang saya rekomendasi untuk diamalkan ya. Kalau yang lain boleh, tapi ini yang rekomendasi. Yang pertama yaitu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca zikir ini sebanyak 100 kali sebelum sholat subuh. Tapi setelah masuk subuh ya, jadi setelah azan atau setelah kalau dalam bahasa Jawa itu setelah manjing ya, sudah masuk waktu sholat. Ya, maka silakan ya, setelah masuk waktu sholat, Bapak Ibu sholat 2 rakaat ya. Maka kemudian setelah itu bisa dibaca sampai nanti waktu mau sholat ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu baca 100 kali ya. Kata guru saya jangan kurang jangan lebih gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, baca sebanyak-banyaknya setiap pagi dan sore. Oke, tidak ada hitungan tapi banyak, baca sebanyak-banyaknya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, jadikan ayat ini sebagai zikir di Quran surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Ya, nanti silakan dibuka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Silakan nanti dibaca ya, dibuka ya. Kemudian amalan yang ketiga yaitu adalah doa ya. Doa. Oke, kita buka ayatnya yaitu di Quran surah Al-Mu'min ayat ke-60 atau kalau di teman-teman mungkin ada nama surahnya surat Ghafir ya. Itu sama ya, yaitu ayatnya 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman Allah SWT, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan
hina dina. Siapa orang-orang yang menyombongkan diri? Orang-orang yang tidak mau berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin lunas hutang, ingin lunas amanah, tapi tidak mau doa. Nah, ini termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Berarti berdoanya kapan? Ya doanya kita sebelum melakukan ikhtiar, sampai nanti setelah melakukan ikhtiar, kita juga nantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, doanya kayak gimana? Ini yang saya rekomendasi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya, bisa dibaca selepas sholat atau ketika ada yang mau datang nagih, ya, baca dengan penuh keyakinan mengharapkan pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bisa baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Sekali lagi tidak hanya lisan aja yang berdoa tapi hatinya juga ikut berdoa ya. Kemudian amalan yang keempat yaitu adalah infak ataupun sedekah ya. Tatkala kita ingin segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mengabaikan amalan yang ini ya. Karena ini dahsyat luar biasa hasilnya ya. Oke, ada di Quran surah At-Tolak ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mampu itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya. Orang yang sedang punya keinginan ingin segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah, perintahnya adalah hendaklah, ini adalah saran gitu ya. Jadi disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Artinya jumlahnya besar dan kecil itu tergantung dari setiap orang berbeda-beda tentunya ya. Karena apa? Karena sesuai dengan kemampuannya ya. Bukan jumlah yang banyak atau sedikitnya, tetapi adalah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah padanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya sehingga mampu ya. Dan kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala lantaran berinfak dan bersedekah. Maka solusinya apa ya? Solusinya Allah datangkan pertolongan lewat arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, lewat jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Allah sangat bisa ya, sangat bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sedang punya utang. Dan banyak ya, ada di Cirebon misalnya, pernah ketemu dengan saya, ketika itu beliau bercerita, selama 2 tahun ini beliau proses pengajuan ke lembaga keuangan untuk minta bayar pokoknya saja. Selama dua tahun diabaikan, nggak pernah diberatin sama pihak lembaga keuangan. Tapi begitu dia kemudian mulai mengamalkan amalan-amalan ini, beliau sampai akhirnya kemudian ditelepon. Ya, siang-siang ditelepon sama pihak lembaga keuangan untuk datang ke kantor dan membicarakan ini. Begitu sampai kantor disampaikan bahwa hanya membayar pokoknya saja. Dan itu pun bisa diangsur selama 1 tahun dan bahkan lebih. Ya, tergantung kemampuan dalam membayarnya. Jadi dimudahkan dalam negosiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi begini teman-teman, pertolongan Allah itu bisa jadi Allah datangkan rezeki kepada kita. Allah beri kita uang yang banyak. Lewat dagangan, lewat proyek, lewat apapun. Ya, sehingga kita punya uang dan kita bisa bayar. Atau cara yang kedua, Allah datangkan pertolongan itu dengan diberikan kemudahan. Ya, pemberi utang kepada diri kita, ini ya udahlah, kamu bayarnya sesuka kamu aja lah.
sesanggupnya kamu. Udah nggak saya berikan beban lagi, bunga dan seterusnya. Itu adalah juga merupakan bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin ada juga yang diberikan pertolongan oleh Allah, ada yang ngebayarin utang-utang kita. Gitu. Jadi tanpa kita ketahui ada orang yang datang langsung membayar, udah lunas, kita nggak tahu. Ya begitu caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita lakukan saja, insya Allah pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kapan datangnya? Datangnya adalah ketika kita sudah dianggap layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dawu marudhakum bisodaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, termasuk sakit karena belum bisa bayar utang, termasuk sakit pengen lunas utang nggak bisa, termasuk sakit mau ngangsur nggak bisa. Ya, jadi maka obatnya harus dengan bersedekah. Maka disitulah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu adalah amalannya adalah dengan kita berbisnis, Bapak Ibu, ya, berusaha, berikhtiar. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya, khusus ngebahas tentang ini, Bapak Ibu, kawan-kawan. Saat itu saya juga punya amanah dan salah satu wasilah saya menyelesaikan amanah-amanah saya adalah dengan saya berbisnis, dengan saya menjadi seorang pengusaha, dengan saya ketika itu usaha bikin gaun pengantin yang setiap pekan saya setorkan ke Tanah Abang. Dan itu berjalan beberapa tahun. Dari tahun 2008 akhir sampai dengan tahun 2015, tahun 2016. Ya, tuh teman-teman. Sehingga teman-teman ya insya Allah ya terbuka bagi siapapun untuk bisa menjalankan bisnis. Yakinlah bahwa bisnis itulah menjadi wasilah kita untuk menjemput rezekinya Allah dan kita bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Karena sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Quran surah An-Najm ayat 39, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang manusia itu tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakannya. Kalau pengen lunas utang bukan hanya sekedar sholat mempeng kemudian duduk diam di rumah ya, tapi harus ada ikhtiarnya. Setelah ikhtiar langit yang kita kerjakan dengan baik, maka juga ada ikhtiar buminya. Maka perintahnya Allah, fangtasiru fil ard, bertebaran kalian di muka bumi. Insya Allah nanti kita bahas di pekan-pekan berikutnya yang ngebahas tentang khusus tentang bisnis sebagai wasilah menjemput pertolongan Allah untuk bisa lunas hutang. Insya Allah demikian teman-teman semuanya ya. Semoga Allah lunaskan seluruh hutang-hutang kita dan Allah ganti dengan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah demikian materi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah khairan katsir. Terima kasih pada Ustaz Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mereview kembali ya. Mungkin tadi ada yang juga mencatat. Insyaallah hal-hal praktis, taktis yang bisa kita jalankan dalam rangka mengupayakan ikhtiar-ikhtiar kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sharing diskusi. Untuk acara ini kita bikin aturan, yaitu aturannya mohon bagi yang ingin bertanya langsung, live ya, lewat video Zoom, itu silahkan menunjukkan atau raise hand atau menunjukkan gambar tangan ya di Zoom-nya ya. Jadi nanti kita akan persilahkan, kita akan bagi nanti akan bertanya langsung, bisa kami beri kesempatan, dan yang bertanya melalui chat. Ya. Karena belum ada yang bertanya langsung, akan kami bacakan yang lewat chat dulu ya. Silakan yang mau bertanya langsung dengan memberikan simbol tangan ya.
kita akan bacakan yang dari chat dulu ya. Ini ada beberapa yang bertanya. Oke. Ini dari Ibu Tati Marianti ya. Pertanyaannya, kalau lagi haid nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Bisa langsung dijawab Ustadz, moga. Ini yang nggak apa-apa apanya nih Gus? Mungkin tadi pas penjelasan Apa ya? eh, Ya, insya Allah baca Quran zikir atau boleh ya. amalan-amalan. Zikir boleh ya. Oke. Sedang haid insya Allah masih diperbolehkan Ya. untuk zikir ya. Jadi amalan yang diperkenankan ketika haid Ustadz berarti kan. Ya, oke. Oke. Ya boleh ya. Yang nggak boleh adalah baca Qurannya. Maka Ya, ya. teman-teman jangan sampai kosong ya. Saya menemui beberapa muslimah kita yang mereka sebenarnya rajin banget baca Quran, rajin ibadah. Tapi begitu mereka sedang menstruasi, itu libur semua, ya. Termasuk zikir, sholatnya libur, ya. Saya pernah waktu itu jadi takmir masjid di waktu masih di kampus, ya. Ada teman kos gitu ya, dekat dekat masjid yang memang malam-malam kerasukan gitu ya. Ya itu adalah salah satu ternyata beliau sedang menstruasi. Ya, maka teman-teman ketika sedang haid menstruasi jangan tinggalkan untuk apa namanya tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beri celah jin untuk masuk kayak gitu. Ya. Oke, baik. Semoga bisa dipahami Bu Tati Marianti ya. Tetap dijaga dengan amalan berzikir insya Allah. Baik, untuk penanya berikutnya ini ada yang tanya, maaf yang keempat apa Pak Ustadz? Sudah dijawab di bawahnya infak, amalan yang keempat ya. Insya Allah cukup bisa bantu. Ya, ini ada yang menyampaikan, maaf baru hadir, baru pulang, undangan pengajian juga kalau boleh diulang nomor 1 sampai 5. Insya Allah nanti bisa dilihat di rekamannya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan share YouTube-nya melalui YouTube untuk kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti bisa didengarkan di live di YouTube kita. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Anto ini ya. Sedekah apakah harus dengan uang tunai? Apa bisa dengan yang lain? Soalnya tadi disebutkan sedekah cara tercepat untuk lunas hutang. Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Pak Anto ya. Kalau kita ngomongin tentang sedekah, maka sedekah ini umum ya. Jadi sedekah itu umum dikatakan oleh Rasulullah ketika engkau berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu adalah bagian dari sedekah. Ketika kita apa namanya menyingkirkan duri batu di tengah jalan itu juga bagian dari sedekah ya. Tetapi ketika kita sudah ngomongin tentang infak, maka ini bentuknya adalah harta. Ya, bentuknya harta, bentuknya uang kan begitu, ya. Ya. Maka kalau tadi disampaikan apakah sedekah harus bentuknya uang? Ya tidak. Tapi ketika kita ngomongin tentang infak, ya itu adalah bagian dari harta ataupun uang. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita tidak punya uang untuk berinfak, ya. Di pekan sebelumnya sudah kita sampaikan ajak orang lain yang punya uang. Kita jadi koordinatornya, ya kan? Atau teman-teman bisa ngebantu orang lain. Teman-teman sedang jual apa? Ada temannya sedang jualan, kita bantu promosiin. Udah, kita nggak ngambil untung di situ. Ya, kita hanya ngebantu promosiin, kita ngebantu orang untuk ngebantu cari pembelinya dan seterusnya. Itu insya Allah bagian dari sedekah ataupun infak tadi. Insya Allah demikian ya. Oh, itu bisa juga ya, Ustaz ya? Bisa Bisa juga sebagai dong, bisa ya? bisa. Oh, iya iya iya. Bisa. Maka dulu Oke. saya punya ide begini. Bagaimana seseorang yang infaknya cuma 10.000, tetapi dia bisa berinfak senilai 1 juta. Kira-kira gimana Pak Anto? Ya Iya iya ajak iya. 100 orang sama-sama infak 10.000. Kita jadi koordinirnya, ya kan? Nah, insya Allah kita jadi punya infak pahala infak senilai 1 juta. Begitu Cuma kita seterusnya. jangan nyari keuntungan ya. Kita Iya, jangan nyari keuntungan satu ya, sen enggak pun ya. boleh ya begitu. Oh Betul iya iya. ya. Ya Ustaz. Jadi koordinatornya. Insya Allah Oh demikian. iya, insya Allah insya Allah. Ya ya. Oke. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Anto. Semoga bisa Sama-sama Ustaz. dipahami.
Siap, Ustaz. Baik, Siap, siap. kita lanjut ke penanya langsung. Silakan Bu Ais untuk pertanyaannya, bisa langsung live. Kang Guswi tadi Ibu Neng Min duluan, silakan ke Bu Neng Min dulu. Yang raise hand dulu tadi, yang pertama sebelum saya. Oh gitu. Cuma ini resannya di Lewat tangan dia ngituin tangan gini tadi. oh gitu. Oh ya, Bu Neng Min, silakan Ibu. Monggo, monggo, monggo. Ya, silakan. Buka mic-nya bisa. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masalah absen tuh yang dari tanggal 1 ke sampai tanggal 40 itu, yang 40 hari itu ya. Terus terang sampai di beberapa hari saja saya nggak ngisi absen gitu. Itu gunanya absen, jadi lebih dari itu pengen penjelasan. Terima kasih, itu aja dulu. Oke, baik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa teman-teman ketika beli buku Manuk Quran Bisa Kaya, kita sudah lengkapi dengan checklist 40 hari ya, bahkan ada 2 ya, atas dan bawah. Jadi 40 hari pertama, 40 hari kedua nanti bisa difotokopi lagi, bisa diperbanyak sendiri. Kenapa demikian? Yang pertama, agar teman-teman bisa mengontrol, ngelihat, bisa nilai ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7, ini mana nih amalan-amalan kita yang kurang, ibadah-ibadah kita yang kurang. Sampai hari ke-20, 21, seterusnya sampai ke-40, kita bisa evaluasi. Yang pertama. Yang kedua, ini termasuk bagian dari nurut guru. Ya. Jadi ketika teman-teman baca buku Al-Quran, kemudian itu diamalkan, dikasih centang, itu termasuk teman-teman termasuk yang nurut sama guru, gitu ya. Karena teman-teman ketika sudah meniatkan beli buku Al-Quran, itu kan belajar. Belajar kami sudah fasilitasi. Nah, teman-teman lakukan praktek. Termasuk ketika teman-teman baca di bab 1, bab 2, bab 3, itu kan ada tugas yang harus dikerjakan. Ketika teman-teman kerjakan, itu berarti termasuk teman-teman bagian yang nurut. Dan nanti kami sudah bisa kasih jawaban di akhir endingnya. Ketika teman-teman nurut melakukan itu dengan baik, maka hasil akhirnya juga baik. Banyak yang teman-teman langsung melompat, ya langsung ke amalan 7 ikhtiar langit tanpa ngebaca bab 1, bab 2, bab sebelumnya, ya kan? Tanpa dikerjakan, pokoknya langsung lewat. Pengennya yang cepat, praktis. Hasilnya pasti nihil. Ya, nanti tiba-tiba udah protes. Ustadz, sudah 40 hari ngerjain nggak ada perubahan. Cek dulu dong, bukunya dibaca nggak? Enggak, Ustadz. Waduh, tugasnya dikerjain nggak? Enggak. Jadi itu Bu Neng Min ya. Jadi fungsinya sebagai kontrol, yang kedua adalah sebagai bagian dari kalau kita ngaku murid ya samina wa ta'na sama guru. Insyaallah demikian. Iya, kalau masalah bukunya dibaca sama isi juga udah diisi, cuman mungkin kalau di checklist itu saya sering kelupaan gitu. Masanya kan kalau pagi-pagi kan kalau udah beres itu pagi-pagi itu suka cepet-cepet gitu, nggak sempat buka lagi. Iya. Ya, luangkan waktu sekitar 5-10 menit sebelum beraktivitas atau di malam hari sebelum kita istirahat, kita sambil muhasabah, evaluasi apa yang sudah kita kerjakan di hari itu, termasuk bagian dari ngisi checklist. Ngisi checklistnya tidak harus duha checklist, nanti duhur checklist, enggak, dalam 1 hari aja begitu. Jadi luangkan waktu 5-10 menit untuk mengevaluasi dari apa yang sudah kita lakukan. Insyaallah demikian. Terus kita mulainya dari awal lagi kalau misalkan kita mau nyoba sekarang. Apa yang bawah yang isi? Boleh, silakan, boleh. Oh gitu. Berarti awal lagi nih ya. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng Min ya. Mohon silakan ikhtiarnya dimaksimalkan ya. Insya Allah tidak ada yang sia-sia ketika kita mengulang-ulang terkait dengan apa yang akan kita ikhtiarkan. Nanti akan menjadi kebiasaan lagi seperti itu. Baik, dari Bu Habibah, monggo Ibu.
Ya, terima kasih Kang Usi, Pak Ustadz, kesempatannya. Saya di sini mau sharing aja ya Pak Ustadz dari pengalaman-pengalaman saya. Saya bergabung dengan Manut Quran itu lupa lagi ya bulan apa, pokoknya saya lumayan beberapa bulan ya, udah lumayan lama lah gitu. Entah 5 apa 7 bulan ya, saya lupa lagi Pak Ustadz. Nah, saya itu sebelum mengenal Manut Quran, saya mencari ilmu kayak gini gitu ya. Begitu saya ngalamin musibah gitu ya, ngalamin masalah gitu dengan diri saya sampai kelabakan mencari harus gimana, harus apa gitu ya, yang harus saya lakukan untuk lebih dekat sama Allah gitu. Karena begitu di luar dugaan masalah yang saya hadapin gitu ya, itu bukan hal yang sepele buat saya gitu, sampai saya harus memberesin dengan jumlah yang begitu besar, miliaran, sedangkan dengan keadaan saya itu untuk menutupi itu tidak mungkin gitu ya. Saya cuman ada eh, beberapa lah. Jadi 2 banding 10 kali ya, apa 2 banding 100 lah gitu. Nah, setelah saya ngikutin ilmu-ilmu dari Pak Ustadz ini, emang benar-benar itu saya udah merasakan semuanya gitu ya. Begitu hebatnya, begitu dahsyatnya ini Pak Ustadz mengajarkan kita dengan ikhlasnya gitu. Dan semuanya itu hampir saya sudah alamin gitu ya. Eh, Seperti bersyukur. Kadang kita itu kalau ngadapin masalah, pertamanya itu kadang ngegerutu, banyak protes sama Allah. Kenapa ini? Kenapa itu? Padahal saya udah gini, padahal saya udah gitu gitu ya. Padahal Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Cuman kita tidak menyadarinya, tidak menyadari gitu ya. Saya dulu emang begitu Pak Ustadz ya. Saya menggerutu lah. Kenapa gitu? Saya udah merhatiin ini, saya udah janji saya udah ditepatin atau apa, ternyata jalannya itu yang saya jalaninya itu yang salah gitu ya. Menurut Allah langsung ditegur bahwa kamu itu salah. Kalau dilanjutin saya nggak tahu harus mengalaminya akan seperti apa lah gitu ya. Nah, setelah itu saya bertanya sampai ke orang pintar sebelum saya tahu ya ilmu dari Manut Quran ini. Ternyata jawabannya ada saya sampai beberapa orang, nggak tahu berapa orang, pokoknya banyak, setiap ada yang ngomong siapa saya kejar gitu ya. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan saya, bahkan saya 1 kali nggak lanjut gitu ya. Nah, pas terakhir saya itu ada Ustadz saya juga yang ditanyain, yang dia tanya apa, setiap orang saya ngomong bahwa saya ingin lunas amanah saya gitu kan. Nah, dia itu sharing sama kita, dia enak lah gitu ya, sharing gitu. Jadi semua yang akan semua masalah itu bukan orang lain gitu. Orang lain itu hanya pelantara gitu ya, mendoakan. Tapi yang harus merubah itu harus diri kita sendiri gitu ya. Ternyata yang saya jalani seperti terus Pak Ustadz itu bilang sholatnya harus benerin, duhanya, tahajudnya, zikirnya gitu ya. Nah, saya mencoba untuk itu gitu ya. Pertama saya zikir. Oh iya, dari zikir itu emang eh, apa merasakan untuk ketenangan diri gitu ya. Di sana saya mulai bersyukur. Subhanallah gitu. Dahsyatnya itu gitu ya. Saya yang dirasakan eh, perubahan-perubahan untuk bisa menyelesaikan satu persatu gitu. Nah, udah gitu kebetulan ustadz saya yang biasa saya sharing itu dia meninggal gitu ya. Saya kelabakan, ya Allah saya harus ke siapa gitu. Guru saya nggak ada gitu ya. Nah, saya nggak sengaja buka Facebook nih. Di sana ada Manut Quran Bisa Kaya. Nah, saya kan diambilnya, saya pinginnya yang eh, menurut Quran gitu ya. Nah, saya pertamanya tertariknya manut Quran berarti nurut sama Quran gitu kan, kalau manut gitu. Nah, saya pernah beli Pak Ustazah 1 kali. Kebetulan saya nggak pernah buka, padahal buku udah datang.
Padahal itu yang 40 hari saya udah disimpan. Cuman saya belum belum ngerjain gitu ya. Nah, udah beberapa lama, berapa bulan lah kali ya, saya nggak sengaja buka lagi itu Facebook gitu. Pas baca lagi itu manut Quran gitu ya, wah ini ada manut Quran, saya beli lagi gitu ya. Pas begitu datang, ih saya pernah beli ini gitu. Soalnya yang sebelumnya nggak ada admin yang bilang katanya misalkan ini ada pengajiannya atau ada pengarahannya atau apa gitu ya. Pas udah yang kedua kalinya, saya lihat, kok ini pas dilihat itu masih utuh bukunya, saya belum baca gitu ya. Subhanallah gitu. Pas udah gitu, Bu, ini ada ininya mau ikut enggak gitu ya. Saya mau ikut gitu. Ternyata pas di sana ya saya ngikutin sehingga ikut challenge gitu ya sama Pak Ustadz. Pas saya pelajari, ya Allah itu semuanya emang emang bener ya yang saya alamin gitu. Saya apa eh, perubahan-perubahan yang saya rasakan gitu ya dengan rasa bersyukur terus zikir itu bisa menenangkan buat hati kita. Dulu saya ada yang apa yang nge apa ya disebutnya menipu saya gitu kan, uang yang sekian miliaran itu ada nipu saya, itu banyak investor-investor. Bukan satu orang, dua orang, tapi banyak banget. Terus waktu itu saya juga punya usaha dengan toko fashion Habibah. Terus si barang kita juga kan nggak modal saya sendiri, pasti ada barang orang lain. Dan waktu itu kebetulan saya juga memegang toko yang dipercaya sama bos saya untuk megang di Garut itu sama saya gitu ya. Padahal saya kan punya usaha, tapi dia tetap Nona pingin dipegang sama saya tokonya itu gitu. Makanya saya berjalan dari sana, pas begitu ada ngalamin saya masalah, toko saya hancur, padahal si toko Habibah itu lagi bagus-bagusnya. Saya di sana mulai stres, pokoknya wah dahsyat ya gitu. Saya ngalamin eh, penghinaan karena orang itu takut kehilangan uangnya itu gitu ya. Tapi saya dari sana saya coba berzikir, terus apa yang disarankan saya dirubah semua itu. Subhanallah dengan perubahan itu Allah mengizinkan. Tak disangka-sangka dalam saya mengalami masalah yang begitu besar, Allah memberikan memberikan hadiah-hadiah gitu ya, seperti saya berangkat umroh gitu. Itu saya dijamin dari semuanya. 90% saya dijamin. Uang saku, baju, dan semuanya saya dijamin. Sudah di sana saya juga, sudah di Mekah, saya juga ada yang ngejamin. Uang sakunya, belanjanya, apa-apa, pokoknya itu di luar dugaan. Padahal saya itu nggak punya duit gitu ya. Intinya, boro-boro buat berangkat. Kadang saya punya uang, saya bayarin utang. Saya nggak mikir harus buat besok makan atau apa, enggak. Pokoknya setiap saya makan, bahkan besok saya mau makan, saya nggak tahu gitu ya. Tapi Allah tidak membiarkan umatnya gitu. Kalau kita misalkan mencari rezeki terus gitu ya, berusaha. Di sana saya eh, selalu ada. Misalkan saya punya uang 10.000 cukup buat beli makan atau apa, saya pakai aja segitu. Misalkan kayak gitu ya. Terusan saya juga di dalam mengalami keadaan seperti itu. Kan waktu terjadi musibah, toko Habibah itu tutup. Nah, saya berusaha lagi untuk buka usaha dengan teman saya. Nah, itu karena saya mengelola sendiri bersama teman gitu ya, jadi langsung terjun. Kalau dulu itu saya mempercayakan orang gitu ya, yang uang begitu gedenya itu gitu ya, hingga miliaran itu gitu. Tapi sekarang saya usaha sendiri, saya kelola dan perjalanan ini tuh nggak sesingkat gitu ya, sampai saya misalkan penghasilan banyak atau apa, pasti di sana mengalami dengan karyawannya, dengan keadaan keuangannya, saya perubahan terus gitu ya, saya alamin semuanya. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, subhanallah gitu. Saya dari sana dan saya pas ngalamin masalah itu, saya nggak meminjam-minjam lagi. Saya udah tutup yang namanya riba atau apa, apapun yang terjadi, saya benar-benar berusaha aja, berusaha dengan dengan penghasilan gitu ya. Eh, Mau cukup mau enggak, saya berusaha untuk mengelola uang yang ada gitu. Walaupun saya butuh uang, saya enggak terusan
Terus Allah itu memberikan usaha saya yang dari makanan itu, kan sebelumnya itu sebelum corona ya, kan padahal buka makanan itu adalah bukan kerjaan saya nggak senang masak, nggak senang bikin kue gitu ya. Tapi Allah itu memberikan itu yang terbaik buat saya gitu. Saya jalani itu, ternyata beberapa bulan dari saya buka toko kue, terjadilah corona gitu kan. Sedangkan corona itu di passion itu berkurang gitu ya, lagi kurang gitu. Jangankan untuk ngegaji, bahkan untuk diri kita sendiri atau apa, mereka itu ada teman-teman saya sampai enggak ketutup atau apa. Tapi alhamdulillah saya dengan buka makanan itu, saya lagi booming-boomingnya waktu corona gitu ya. Subhanallah itu apa ya, mujizat dari Allah, saya udah menerima gitu. Waktu itu kalau emang ini masalah ini adalah untuk menghapus dosa saya, bisa membahagiakan bisa membahagiakan orang tua saya dan bisa menghapus dosa orang tua saya rela gitu. Makanya apa yang telah disampaikan sama Pak Ustadz, materi-materi ini subhanallah Pak Ustadz, saya Amin, benar-benar amin, amin. merasakan itu gitu ya. Nah Amin, mungkin itu amin. Pak Ustadz Ya, pengalaman Masya saya, Allah. mudah-mudahan Amin, jadi amin. inspirasi buat yang mereka. Terima kasih Pak Ustadz, Amin, ini amin, Masya Pak Ustadz Allah. Ya, memberikan materi dengan begitu gratis gitu ya buat saya. Subhanallah, ini benar-benar ibu-ibu pokoknya semangat ya, itu jalanin. Subhanallah, benar-benar buat saya amin, 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 Insya Allah. sangat bagus ya. Terima kasih Pak Ustadz, mungkin itu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. berkah buat Bu Ais dan keluarga, Insya Allah ya. Bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih Bu Es untuk sharingnya luar biasa ya. Kami juga persilakan bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman terkait dengan ikhtiar manut Quran ini, untuk pertemuan berikutnya bisa juga nanti sharing ya, bagaimana apa yang sudah dialami Bapak Ibu dengan mengamalkan amalan-amalan yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Baik, untuk selanjutnya, untuk yang resen ini ada Bu Laili Ainani. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Mic-nya dibuka dulu Ibu, mic-nya Bu. Ya. Oh iya. Silakan diulang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya ikut beli ini buku Manut Quran. Insya Allah baru 14 hari ya. Dan baru baca ini. Baru di menjemput rizki dengan ikhtiar. Tapi masih baru lembar pertama ini, Ustadz. Ya. Kemudian alhamdulillah dengan manut ini yang semula saya ibadah sering bolong-bolong, bukan bolong ya, sering tidak tepat waktu, sekarang usaha dipaksakan untuk tepat waktu, alhamdulillah. Amin, amin, alhamdulillah. Kemudian banyak sekali selama 14 hari ini keajaiban-keajaiban yang saya terima. Sudah saya sharingkan di grup. Insyaallah. Yang pertama pernah ya Ustadz, kan saya buka ini, baru mendirikan TK ya, baru 1 tahun ajaran. Pada waktu itu bulan kemarin mau bayar honornya teman-teman, Pak saya tidak punya uang sama sekali, tinggal 200.000 di dompet. Gimana? Padahal saya harus bayar itu 1.750.000. Itu untuk honor teman-teman yang ngajar di TK. Alhamdulillah saya share-share sama teman-teman. Pada telepon Ustadz dari percetakan itu, saya kan ini coba-coba ngarang-ngarang puisi dan cerita-cerita anak. Kok diterima itu loh, dapat honor 1.800.000 Ustadz. Alhamdulillah langsung. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, saya senang sekali. Itu pengalaman yang pertama. Kemudian ini Ustadz, kan ada buku lembar putih ya di dalam ini. Saya urai Ustadz, subuh, sedekah subuh, subuh,
salat qobliyah, kemudian salat subuh, wiridnya apa yang sesuai dengan di buku ini. Mm-mm. Saya urai kembali Ustaz. Iya, iya. Saya kirim di grup, minta tolong sama temen saya ngajar ya, saya guru di SD. Saya kerjakan di sekolah itu dibentuk sedemikian rupa. Tidak apa-apa ya Ustaz. Boleh saja, boleh. Boleh ya. Ya, terima kasih. Kemudian Ustadz, yang kedua, kemarin saya kan selesai ini. Di dompet itu kan tidak ada uang ya. Tinggal berapa? Kok saya heran sekali Ustadz, kok ada uang 1.200.000 di dompet itu punya siapa? Saya bilang gitu. Tanya sama teman, kan dompet saya taruh diletakkan di meja. Teman-teman saya Pak punya uang di dompet saya 1.200.000. Ya miliknya sampean Bu. Siapa yang mau naruh dompet di dalam dompetnya sampean? Oh ya ini punya siapa ya? Alhamdulillah ya Ustadz. Ini tidak ada yang ngaku Ustadz. 1.200.000. Allah itu uang halal ya. Masya Allah, itu yang ngasih malaikat. Akhirnya saya belanjakan kertas-kertas untuk membuat itu desain-desain anak TK buat gambar-gambar itu yang uang itu saya berikan buku F4 A4 itu. Kemudian spidol, enggak apa-apa ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Tidak ada yang ngaku gitu. Ya itu, kemudian ya alhamdulillah saya ketika istirahat saya baca buku. Teman-teman tanya, baca buku apa Bu? Ya kalau kamu mau baca silahkan, saya pinjamkan itu sama teman-teman juga. Itu Ustaz. Ya, siap. Dan saya mengerjakan ini di buku absensi itu sekitar baru 12 harian Ustaz. Yaitu sharing saya mudah-mudahan jadi juga sama teman-teman Amin, kita saling amin, sharing Masya di Allah. grup. Ya. Kalau ada sesuatu mesti saya mau minta petunjuk Ustaz. Amin, ya. Saja. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Berkah buat Bu Leli dan keluarga dan juga untuk sekolahnya. Amin. Mudah-mudahan senantiasa Iya. diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Laili. Semoga Allah mudahkan untuk ikhtiar-ikhtiar selanjutnya. Amin. Kita akan menyelesaikan untuk pertanyaan yang ada di chat ya. Mohon maaf, ini kita selesaikan sampai yang terakhir ini ya, sampai yang terakhir. Mohon untuk yang setelahnya nanti bisa kita sharingkan di agenda berikutnya. Ini saya bacakan dari Bu Asnimar. Zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullah, kapan waktu yang paling afdal membacanya Ustadz? Sebelum masuk waktu subuh atau sudah masuk waktu subuh? Setelah Sekarang, masuk Ustadz. waktu subuh sebelum mengerjakan sholat subuh. Nah, itu jawabannya ya. Oke, baik. Jadi di antara sholat-sholat sunnah gitu ya. Silakan Ya. dibacakan. Dari Pak Yatino ini. Assalamualaikum Kang, mau tanya. Orang yang mendapatkan rezeki dengan melakukan pesugihan sampai mengorbankan saudara, tetangga itu termasuk dosa besar apa kecil? Terus kenapa Allah tidak mengazab orang-orang yang suka menghalalkan cara? Terima kasih jawabannya. Ya, jawabannya dosa besar Pak Yatino dan itu termasuk bagian dari musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diampuni oleh Allah ya kalau sudah musyrik itu tidak dosa Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kenapa seolah dibiarkan gitu ya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari istidroj, diumbar oleh Allah, diujo kalau dalam bahasa Jawa ya. Dibiarin, dikasih gitu ya. Tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Kita jangan terlena dengan hal seperti itu. Itu hanya dunia saja. Dunia. Seseorang itu nggak akan bisa menikmati keseluruhan dari nikmat dunia ini. Paling hanya sebentar saja. Contoh misalnya, orang mampu beli kendaraan mobil lebih dari satu. Berapa yang dia nikmati? Nggak banyak. Paling cuma satu. Yang lain cuma ngedongkrok aja di garasi. Tapi tiap bulan keluar biaya perawatan, keluar
biaya pajak tiap tahun, ya, rugi juga sebenarnya. Ya. Misalnya punya rumah lebih dari 2, apakah dinikmati semuanya? Tidak, paling yang lain dinikmati oleh tukang kebunnya yang jaga gitu ya. Jadi jangan pernah kita iri ataupun terlena dengan hal seperti itu. Insya Allah ya, kita syukuri saja apa yang sudah Allah beri kepada diri kita. Insya Allah demikian Pak Yatino ya. Ya, baik. Semoga bisa dipahami Pak Yatino ya. Lanjut dari Bu Khairiyah Trimulyani. Kang Ustadz, apa sama antara ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin sama la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin aja. Ya, jadi ketika di depan ditambah ya hayu ya qayyum itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambah ya. Insya Allah boleh ya, silakan. Malah insya Allah bagus ya, karena dengan menyebut jadi dengan merayu Allah dengan nama-namanya Allah, ya Hayu ya Qayyum, ya insya Allah. Ya demikian. Ya, baik. Lanjut penanya berikutnya. Ya. Bu Nani Medan. Assalamualaikum Ustadz. Subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya Allah mulai menjawab doa saya. Rumah saya seharusnya besok mulai dilelang. Allah kirim ke rumah saya seorang kerabat memberi cara langkah-langkah yang bisa dilakukan agar rumah kami tidak lelang. Dan alhamdulillah lagi tanah kosong kami ada yang mau menyewa sampai 4 tahun dan kami sudah terima panjar untuk sewa tanahnya. Mohon doanya Ustadz dan saudara-saudara lain yang di sini semua dilancarkan dan dimudahkan semua langkah-langkah yang sedang kami lakukan ini. Amin. Amin, amin. Alhamdulillah ya, bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang telah kita terima hari ini. Ya. Baik. Lanjutan dari Bu Khairiyah tadi. Soalnya saya biasa baca pakai ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin 40 kali sebelum sholat. Oke, boleh silakan Bu ya. Baik. Dari Bu Syarifah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita sedang melakukan ikhtiar 40 hari, terus belum sampai 40 hari kita datang bulan, apakah nanti berlanjut atau ulang lagi? Ya, untuk wanita ada uzur syar'i yang memang itu diperbolehkan, ya itu alamiah, maka silahkan nanti dilanjutkan ya. Jadi sebagai catatan, yang penting teman-teman tidak meninggalkan semua amalan ketika sedang haid ataupun menstruasi. Insya Allah demikian. Ya, baik. Ini Pak Yatino lagi ya, ini yang lainnya, oke, Masya Allah Bu Is, ya, baik. Pertanyaan, ya. Ini tadi sharing ya, pertanyaannya apa ini sharing maksudnya. Baik, untuk Pak Yatino kok saya nggak pernah dapat duit yang gratis ya. Ya, perbanyak Oke, syukur Pak Yatino. Perbanyak syukur. alhamdulillah. Apa yang kita terima saat ini disyukuri dulu. Insya Allah nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, baik. Dari Bu Endang SW. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sedekah subuh itu bolehkah kita kumpulkan dulu? Sebaiknya diberikan kepada siapa? Oke, boleh Bu Endang, silakan dikumpulkan ya di satu tempat khusus. Nanti kalau sudah terkumpul silakan boleh disalurkan ya. Kalau bingung nyalurkan kemana, kami punya program islah namanya Infak Subuh Lunas Amanah, nanti untuk membantu teman-teman agar bisa membayar amanah-amanahnya, bisa ditransferkan ke rekening khusus islah. Insya Allah demikian Bu Endang. Ya, baik. Semoga bisa dipahami Bu Endang. Kemudian dari Bu Ais lagi bertanya, Pak Ustadz boleh nggak ngajak untuk ikut pengajian Al-Quran tapi belum beli bukunya? Boleh ya, karena ini kan Boleh terbuka sekali, untuk umum ya, betul. siapapun boleh ya. Ya, di-share aja Bu linknya atau flyernya ke grup-grup yang Bapak Ibu ikuti untuk kemudian bisa bareng-bareng ya, ngaji bareng meskipun lewat Zoom ya, di setiap malam Jumat. Silakan bisa di-share ya agenda-agenda kajian online kita. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Raisah ya. Mau tanya Pak, kalau bisnis MLM boleh nggak menurut ajaran agama Islam? Oke, kalau kemudian ditanyanya tentang MLM, ini nanti perlu dicek dulu bagaimana sistem MLM itu, ya. Karena ada yang diperbolehkan, ada yang tidak dari sistemnya, ya. Tetapi sekali lagi, teman-teman yang ada di Manut Quran, kalau tanya kepada saya secara pribadi, saya tidak menyarankan teman-teman masuk ke ranah bisnis MLM. Kenapa? Saya sudah sering menjelaskan, energi kita berat, besar ya, energi di awal untuk
menjalankan bisnis itu besar banget. Kecuali kalau teman-teman energinya masih kuat, dananya masih banyak, nah itu silahkan monggo. Tapi kalau dananya terbatas, jangan. Sekali lagi jangan ya. Terkait apakah diperbolehkan atau tidak, terkait halal atau haram. Ya, karena ini terkait dengan ide bisnis ya. Mending Bapak Ibu kawan-kawan itu kalau punya modal, ini yang real aja. Teman-teman jualan es teh aja di pinggir jalan, insya Allah laris tuh saat ini. Gitu ya. Itu real, malah cepat balik modalnya. Baik, bisa dipahami semoga ya, Ibu ya. Kita mohon maaf ini ternyata masih ada beberapa penanya, ini kita akan batasi. Oke, sampai 2 penanya terakhir ya. Ya, dari Bu Tia dulu. Bismillah, saya baru masuk grup beberapa hari ini. Adakah zikir untuk kesehatan? Saya pasien cuci darah udah 7 tahun. Kata dokter untuk seumur hidup, tapi saya yakin tidak ada yang mustahil buat Allah menyembuhkan gagal ginjal saya. Oke, insya Allah Zikir ya. kesehatan. Nanti silahkan dibuka di Quran surah Al-Anbiya ayatnya ke 87 kalau nggak salah ya. Coba dibantu nanti ya di 887 kalau nggak salah. Silahkan ya. Terkait dengan doanya Nabi Ayub alaihissalam yang beliau sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit ini sampai bertahun-tahun lamanya ya. Yang kemudian Allah berikan kesembuhan. Nah, silakan baca doa itu ya. Insya Allah nanti akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian, Gus. Ya, baik. Baik, untuk selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau menanyakan untuk anak yatim yang perlu disantuni, apakah ada kriterianya? Ini Bu Ratna Indah ya, silakan Ustaz. Ya, anak yatim itu anak yang memang belum dewasa ya, belum balik, belum bekerja. Nah, itu silahkan bisa untuk disantuni ya. Misalnya usia masih 5 tahun, 6 tahun atau masih sekolah ya. Yang penting dia belum balik ataupun belum bekerja. Insya Allah itu bisa menjadi bagian dari anak yatim tadi. Insya Allah Baik. demikian Gus ya. Oke, baik. Penanya terakhir ya dari Bu Endang ya. Apakah program Manut Quran hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan? Tentang rumah tangga apa tidak bisa? Insya Allah bisa ya. Iya, Jadi betul. di buku itu kan sudah, mana buku saya? Di buku kan sudah lengkap ya, termasuk teman-teman ada yang terkait dengan nikah, belum nikah bisa dapat jodoh, kemudian terkait dengan yang sudah nikah belum punya anak, itu kan bagian-bagian dari itu semua. Ya apapun hajat-hajatnya, teman-teman nanti dapat seperti itu ya. Ya, Tadi baik, ngejawab pertanyaan Bu siapa tadi ya? Nanti baca di Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayatnya 83 ya. Insya Allah itu bisa didawamkan jadi doa. ya, untuk kesehatan tadi. Ya. Baik, insya Allah Bapak Ibu ya, untuk Manut Quran ini memang tidak hanya sekedar masalah keuangan, tapi semua hal yang terkait dengan permasalahan hidup kita, insya Allah di Quran sudah ada jawabannya. Jadi silakan dituntaskan Bapak Ibu untuk membaca buku Manut Quran Bisa Kaya, diulang-ulang ya, diulang-ulang, diamalkan, dipraktekkan, insya Allah nanti akan menjadi kekuatan ikhtiar kita tersendiri. Baik Bapak Ibu, mohon maaf pertanyaan kita cukupkan, akan kita akhiri. Cukup Ustadz untuk pertanyaannya ya. Cukup. Baik, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan tutup. Mari kita tutup agenda kita dengan baca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan kekhilafan. Terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.